Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Selamat datang buat kalian yang baru gabung. Semoga menyukai cerita karangan saya. Dan jika kalian tak mau ketinggalan dengan kelanjutannya, langsung saja klik tombol subscribe di bawah. Seperti biasa, saya akan membawakan kelanjutan dari cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Mataku memicing mengatur cahaya yang masuk ke dalam kornea. Denyutan di kepala masih bisa dirasa, seolah mendikte tanganku untuk memijatnya. Setelah indera penglihatan melakukan tugasnya, kuamati satu persatu benda yang tertangkap lensa mata dengan tatapan bingung. Potongan kejadian sebelum pandanganku berubah gelap gulita muncul di kepala. Bagaimana bisa seorang nenek sekaligus ibu menyuruh wanita lain untuk menggugurkan kandungan? Terlebih yang mau dihilangkan nyawanya adalah cicit dia sendiri. Apa itu tidak gila? Dia pikir aku akan menyerah begitu saja. Atau mungkin dia takut aku akan menghancurkan masa depan cucunya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin untuk saat ini. Waktu perjalanan kembali ke rumah sakit, entah kenapa perut bagian bawah terasa sangat nyeri. Seingatku, aku gak sempat makan atau minum di restoran itu. Tepat setelah memasuki gerbang rumah sakit ini, rasa sakit itu menjalar sampai ke kepala, hingga pandanganku menjadi gelap. Sempat terdengar suara ibu-ibu berteriak histeris, namun sayang sekali, aku tidak bisa melihat wajahnya. Atau jangan-jangan ibu itu yang sudah membawaku ke sini. Aku berusaha bangkit, lupa kalau tubuhku memerlukan waktu beradaptasi untuk kembali ke kondisi semula. Dan yang terjadi, tubuhku kembali ambruk. Denyutan di kepala salah satu penyebabnya. Terlihat kenop pintu didorong dari luar. Wanita memakai setelan putih-putih yang berada di baliknya menyapaku dengan senyum ramah. Aku pun membalasnya juga dengan senyuman. "Sudah bangun dari tadi, Mbak?" Tanyanya mendekati bangsalku. Lalu dia meletakkan sfigmomanometer atau alat pengukur tekanan darah di lengan kiriku. "Baru saja, Mbak." Sejenak obrolan kami terjeda. Dia sibuk membaca hasil pada benda tersebut. "Normal. Apa ada keluhan lain, Mbak?" Aku mengangguk. "Iya, Sus. Kepala saya masih pusing." "Oh, kalau itu wajar. Nanti juga hilang sendiri kok, Mbak. Kalau mau duduk pelan-pelan aja ya, jangan dipaksa," saran perawat. "Iya, Sus, terima kasih. Sama satu lagi, kenapa ya di bagian bawah perut saya ini sakit? Kayak gimana ya rasanya? Mirip-mirip seperti dilep waktu lagi haid itu loh, Sus." "Tapi saya nggak lagi haid," sembari meraba bawah perut. Si perawat mengerutkan kening. "Apa sekarang masih sakit?" Aku menggeleng. "Cuma tadi saya pingsannya gara-gara nggak kuat nahan sakit itu, Sus." "Oh, pantesan," balas perawat yang membuatku gagal paham. "Maksudnya, Sus?" "Tadi pria yang bawa Mbak kesini berpesan sama kami, kalau Mbak sudah siuman, suruh bawa ke ruang obgyn." Aku semakin bingung mendengar penjelasan perawat. Apa pria itu mengenalku sampai berani mengatakan hal seperti itu pada perawat? "Pria? Bukankah yang nolongin saya itu seorang ibu-ibu ya, Sus?" Tanyaku heran. Perawat itu malah terkekeh. "Bukan, Mbak. Yang bawa Mbak kesini itu pria tampan. Mbak itu tadi digendong loh sama dia. Ditawari berangker, malah ditolak." "Terus, sekarang di mana orangnya?" "Jika memang benar seorang pria asing yang telah menolongku, harusnya sekarang dia ada di sini, menemuiku. Minimal untuk memastikan kalau kondisiku baik-baik saja. Dengan begitu, aku juga bisa mengucapkan terima kasih padanya." "Gak ada, Mbak. Dia pergi gitu aja setelah mengantar Mbak ke ruangan dokter." Tiba-tiba, kami dikejutkan dengan suara pintu yang didorong kasar. Napas wanita setengah baya yang wajahnya masih terlihat cantik berkat perawatan mahal itu tersengal-sengal, seolah sedang diburu sesuatu. Nada napasnya belum normal, tetapi maksa buat ngomong. "Kamu gak apa kan?" "Maaf, Mama baru kesini, soalnya nunggu Tania datang." "Gak apa, Mama tahu dari mana kalau Anda ada di sini?" Perawat memberikannya sebotol air mineral.
Setelah napasnya kembali normal, beliau mulai menjawab. Dari Saka. Kedua mataku membulat sempurna. Aku tertegun. Saliva kutelan kasar. Mendapati tubuh ini habis disentuh lagi oleh pria tak bermoral itu. Rasanya ingin sekali aku berendam di dalam bak mandi disertai bunga 7 rupa, supaya kesialan tidak menimpaku lagi. Akan tetapi, aku harus menahannya dulu selama beberapa jam. Ditemani ibu mertua, aku pergi ke ruangan yang disarankan perawat. Sebenarnya ada kekhawatiran yang tersemat di pikiranku, bukan hal kondisi kandungan. Lebih tepatnya takut kalau umur kehamilan ini diketahui Mama Ranti. Jika sampai ketahuan, habislah riwayatku. Sebelum itu terjadi, aku harus memikirkan cara untuk menahan ibu mertua tak ikut masuk ke dalam ruangan. Ayo Nada, berpikir, cepat berpikir sebelum semuanya ketahuan. Jemariku meremas ujung baju, sesekali menggigit bibir bawah. Ruang periksa kandungan sudah ada di depan mata. Jantungku semakin berdegup tak tenang. Berhenti mah, begiku yang refleks membuat Mama syok dan menghentikan langkahnya. Ada apa Nat? Gini mah, gimana kalau Nada periksanya sendiri aja? Bukan maksud Nada ngusir Mama, tapi Nada kepikiran sama Mas Arkan. Takutnya dia butuh sesuatu dan gak ada yang bantuin. Kamu tenang saja, kan ada Tania. Ah iya, kenapa aku bisa lupa itu? Ayo Nada, cepat berpikir, cepat sebelum semua rencanamu hancur. Bukan hanya rencanamu, tapi juga hidupmu. Aku hanya menundukkan kepala, terus memikirkan cara agar ibu mertua tidak ikut masuk. Aha, aku punya ide. Mah, Nada kebelet tipis, Nada tinggal ke kamar mandi sebentar ya mah. Tapi Nat, perawat tadi bilang sebelum USG, kamu gak boleh pipis dulu. Tak kuhiraukan omongan Mama. Aku beranjak meninggalkan beliau setengah berlari seperti orang yang benar-benar menahan pipis. Maaf mah, bukannya mau belajar jadi menantu durhaka, tapi ini demi kebaikan semua. Belum saatnya Mama tahu kebenaran ini. Sesaat sebelum masuk ke ruang obgyn, ponsel Mama berdering. Terlihat nama Tania muncul di layar ponselnya. Namun setelah diangkat, suara Arkan yang menyaut. Tidak bisa kudengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Mama melirikku sebentar, lalu mematikan ponselnya. Ayo mah kita masuk, tawarku sok manis. Maaf Nat, kayaknya Mama gak jadi nemenin kamu periksa. Kamu gak apa kan periksa sendiri? Loh, kenapa mah? Tadi katanya Mama pengen lihat cucu-cucu Mama. Alibiku, padahal dalam hati aku tertawa licik sambil berteriak, yes, berhasil. Ini barusan Arkan telepon. Katanya dokter mau bicara sama Mama, ujarnya. Nampak kekecewaan di wajahnya. Sebenarnya gak ada niat buat jahilin ibu mertua, apalagi sampai membuatnya kecewa. Tapi mau gimana lagi, gak ada cara lain. Oh gitu, ya sudah gak apa mah. Meski Mama gak ikut masuk, nanti juga bisa lihat scan fotonya kan? Beneran, kamu gak apa sendiri? Iya mah, gak apa. Aku tersenyum lebar untuk meyakinkan beliau. Baiklah kalau gitu, Mama pergi. Tapi kalau ada apa-apa, langsung kasih tahu Mama ya, pintanya. Iya mah, pasti. Doain saja, semoga semuanya baik-baik saja. Kamu belum tahu ya kalau Arkan pindah kamar? Kepalaku menggeleng. Kenapa Mas Arkan pindah kamar mah? Dahiku mengernyit. Tadi waktu ditelepon, Arkan gak bilang apa-apa sama aku. Ceritanya panjang. Nanti aja Mama ceritain kalau kamu udah selesai periksa. Mama kirim nomor kamarnya lewat WA ya. Ingin ku menjawab, pendekkan, karena penasaran. Tapi kok terkesan melunjak ya. Akhirnya aku iakan saja. Aku merenung di kursi depan ruang dokter spesialis kandungan. Kuamati gambar hitam putih hasil scan bayi kembarku. Dokter bilang detak bayi-bayi itu lemah. Tanpa sadar, air mata berdesak keluar mewakili perasaanku saat ini. Sebentar lagi, langit akan dikuasai sang kegelapan. Aku masih tak beranjak duduk di tempat sambil menyesali perbuatanku yang kuakui kalau selama ini tak terlalu memedulikan kondisiku yang sedang berbadan dua, berbadan tiga. Beberapa hari belakangan ini, aku merasakan nyeri di bagian bawah perut.
Hanya saja tak terlalu kuhiraukan, karena kupikir itu hanya kram perut biasa. Kesibukanku mengurus Arkan tak sempat mencari tahu di bah Google. Puncaknya tadi siang, dokter mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan detak janin melemah. Di antaranya karena si ibu stres atau bisa juga disebabkan karena kelelahan. Jika aku tidak segera mengambil tindakan, maka risiko keguguran semakin tinggi. Dan karena aku nggak mau itu terjadi, ikhlas nggak ikhlas aku harus ninggalin Arkan di rumah sakit ini supaya bisa istirahat total di rumah. Hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka, malaikat-malaikat mungilku. Kalau gitu, nanti mama sewa satu perawat di sini untuk jagain Arkan, saran mama. Apa mah? Wajahku terangkat seketika. Jujur, aku nggak rela kalau Arkan sampai ditemani wanita lain. Amit-amit jebong bayi, jangan sampai. Meskipun suamiku itu nggak bisa lihat, tapi ketampanannya nggak berkurang sedikit pun. Malah yang ada, cewek-cewek itu manfaatin kekurangan Arkan buat kesenangan batinnya. Enggak, ngebayanginnya aja aku nggak rela. Apa nggak ada cara lain mah? Perawat-perawat di sini kan muda-muda, cantik-cantik lagi. Aku merendahkan kalimat terakhir. Mah, ada yang cemburu dah tuh. Daripada nanti Arkan diusir dari rumah, mending cariin yang nenek-nenek aja. Celetuk Arkan. Iya, nggak nenek-nenek juga kali mas, aku menimpali. Semuanya tampak sedang berpikir, tak terkecuali Tania. Gimana kalau kita suruh salah satu pelayan di rumah mah? Kan Mbok Darmi tua, gak mungkin mau macam-macam, usul Tania. Pinter juga kamu. Tapi kalau papa kamu nanya, mama harus jawab apa? Ah iya, papa mertuaku itu selama Arkan dirawat di rumah sakit ini sama sekali gak datang. Apa sebegitu bencinya Pak Jerry ke Arkan sampai-sampai tidak mau melihat wajah putranya, sekalipun bukan anak kandungnya sih. Gampang, nanti Tania yang bujuk papa. Keputusan akhir didapat. Arkan aman, aku pun bisa beristirahat di rumah dengan tenang. Selama LDR, sementara Mas Arkan bisa memakai ponselku sebagai alat komunikasi. Aku sendiri bisa meminjam ponsel bapak. Gak apa meski jadul, yang penting buat teleponan masih lancar. Setelah kecelakaan memang belum ada pikiran buat beli ponsel baru. Malam ini mungkin terakhir kalinya aku menemani Arkan di rumah sakit. Gak masalah, meski gak ada kasur khusus seperti di ruangan sebelumnya. Aku tetap bisa tidur di sofa kok. Tapi ibu, mungkin lebih baik kalau aku melarang ibu datang ke sini malam ini. Toh mulai besok aku sudah pulang ke rumah. Oh iya, mama ada kabar baik nih buat kita semua. Terpancar aura kebahagiaan di wajah ibu mertua. Oh iya, apa itu mah? Tanya Tania antusias. Tadi mama habis ketemu dokter. Katanya 2 atau 3 hari lagi akan sudah diperbolehkan pulang. Hah? Jadi yang dikatakan Arkan di telepon tadi beneran? Aku pikir cuma buat pengalihan saja. Gak nyangka kali ini takdir benar-benar memihak sama aku. Dan sepertinya aku gak perlu mandi kembang 7 rupa buat buang sial. Beneran mah? Puji Tuhan, akhirnya Mas Arkan bisa pulang. Saut Tania bahagia. Alhamdulillah, akhirnya kita gak perlu lama-lama LDRan mas. Kuremas jemari Arkan. Dia tersenyum bahagia.